Lionel Andres Messi lahir di Rosario, sebuah kota di Argentina, di mana sepak bola adalah jujur saja cara hidup. Sejak dia bisa berjalan, bola selalu ada di kakinya. Dia kecil, tapi wow, bakatnya luar biasa. Neneknya, Celia, adalah pendukung terbesarnya, selalu percaya dia akan menjadi pemain hebat. Dia bergabung dengan klub pertamanya, Grandoli, pada usia 4 tahun, dilatih oleh ayahnya, Jorge. Semua orang yang melihatnya bermain, melihat sesuatu yang istimewa. Tahu kan? Dia sangat berbeda dari anak laki-laki lainnya. Kontrol bolanya hampir ajaib, seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya sendiri. Semangatnya untuk permainan terlihat jelas di setiap pertandingan yang dia mainkan. Tapi tantangan besar muncul saat dia baru berusia 10 tahun. Dokter menemukan bahwa Messi mengalami kekurangan hormon pertumbuhan. Kondisi ini berarti dia tidak tumbuh seperti anak-anak lain seusianya. Perawatannya sangat mahal, memakan biaya sekitar $900 sebulan. Keluarganya tidak punya cukup uang untuk membayarnya sendiri. Klub lokalnya, Newell's Old Boys, berjanji akan membantu, tetapi tidak menepati janji mereka. Ini adalah masa sulit bagi seorang anak laki-laki dengan impian sebesar itu. Impian untuk menjadi pesepak bola profesional seolah-olah menjauh darinya. Keluarga Messi tahu mereka harus menemukan solusi. Mereka membutuhkan klub yang tidak hanya melihat bakatnya yang luar biasa, tetapi juga cukup percaya padanya untuk membayar perawatan medisnya. Itu adalah risiko besar. Mereka mencari peluang, dan uji coba diatur dengan FC Barcelona di Spanyol. Itu adalah kesempatan untuk pindah ke benua baru, negara baru, dan kehidupan baru. Keluarga harus membuat keputusan yang sangat sulit. Meninggalkan rumah mereka di Rosario adalah pengorbanan besar, tetapi itu adalah satu-satunya cara untuk mendukung kesehatan putra mereka dan bakat sepak bolanya yang luar biasa. Carles Rexach, seorang direktur di FC Barcelona, melihat Messi bermain hanya beberapa menit. Dia terkejut. Dia langsung tahu bahwa mereka harus merekrut anak ini. Dia begitu yakin, sehingga dia terkenal menulis kontrak pertama Messi di atas serbet kertas biasa, karena tidak ada kertas resmi di dekatnya. Serbet ini melambangkan sebuah janji. Itu adalah janji bahwa Barcelona akan membayar perawatan hormon pertumbuhannya. Itu juga awal dari perjalanan yang akan mengubah sejarah sepak bola selamanya. Bagi Messi dan keluarganya, itu adalah momen kelegaan dan harapan yang luar biasa untuk masa depan. Messi tiba di Barcelona sebagai anak laki-laki berusia 13 tahun yang pendiam dan pemalu. Dia bergabung dengan La Masia, akademi muda terkenal klub itu. Awalnya tidak mudah baginya. Dia jauh dari rumahnya di Argentina, dan dia sangat merindukan keluarga dan teman-temannya. Beberapa rekan setimnya lebih besar dan lebih kuat darinya. Tapi di lapangan sepak bola, dia berbicara bahasa yang dimengerti semua orang. Keterampilannya sungguh menakjubkan. Dia dengan cepat mulai membuat pelatih dan rekan-rekan pemainnya terkesan dengan driblingnya, visinya, dan kemampuannya yang luar biasa untuk mencetak gol. La Masia adalah tempat yang sempurna baginya untuk tumbuh, baik sebagai pribadi maupun sebagai pemain. Kenaikannya melalui peringkat sangat cepat. Pada usia 17 tahun, dia melakukan debut resminya untuk tim utama. Bintang baru telah lahir. Di bawah bimbingan pelatih Pep Guardiola, Messi menjadi pusat dari salah satu tim terhebat dalam sejarah sepak bola. Dia bukan hanya pencetak gol, dia adalah seorang playmaker, seorang seniman yang menciptakan keajaiban setiap kali dia menyentuh bola. Dia memenangkan segalanya bersama Barcelona, gelar La Liga, trofi Copa del Rey, dan Liga Champions UEFA yang prestisius berkali-kali. Dia berada di jantung era paling sukses klub, periode dominasi total. Secara individu, prestasinya sama menakjubkannya. Dia memenangkan Ballon d'Or, penghargaan untuk pemain terbaik dunia, dalam jumlah rekor. Dia memecahkan rekor yang tak terhitung jumlahnya, termasuk menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Barcelona. Konsistensinya luar biasa. Musim demi musim, dia menampilkan performa yang luar biasa. Tapi dia selalu menjadi pemain tim. Dia membentuk trio penyerang legendaris dengan Neymar Jr. dan Luis Suarez, yang dikenal sebagai MSN. Bersama-sama, mereka tak terhentikan, mencetak ratusan gol dan menyenangkan penggemar di seluruh dunia dengan gaya bermain mereka yang indah dan efektif. Persahabatan mereka di luar lapangan membuat koneksi mereka di lapangan semakin kuat. Trio MSN dikenang sebagai salah satu kekuatan penyerang paling tangguh yang pernah dilihat sepak bola. Kimia mereka sangat kuat. Messi dengan kejeniusan kreatifnya, Neymar dengan gaya Brasilnya, dan Suarez dengan penyelesaian mematikan, saling melengkapi dengan sempurna.
mereka memimpin Barcelona meraih treble bersejarah di musim 2014 hingga 2015, memenangkan La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champions. Itu adalah masa keemasan bagi klub dan bagi Messi. Dia lebih dari sekadar pemain. Dia adalah ikon, simbol identitas dan kesuksesan Barcelona, dicintai oleh jutaan penggemar di Catalonia dan sekitarnya. Saat Messi menaklukkan dunia bersama Barcelona, perjalanannya dengan tim nasional Argentina sangatlah berbeda. Itu adalah kisah yang penuh dengan kepedihan dan tekanan yang luar biasa. Seluruh bangsa Argentina menatapnya untuk membawa kejayaan, sama seperti yang telah dilakukan Diego Maradona sebelumnya. Dia adalah pahlawan mereka, kapten mereka, dan harapan terbesar mereka. Namun, memenangkan trofi internasional utama terbukti sangat sulit. Beratnya ekspektasi dari jutaan rakyat Argentina adalah beban berat yang harus dipikulnya. Dia memberikan segalanya untuk negaranya, tetapi kesuksesan tetap sulit diraih untuk waktu yang lama. Rasa sakit karena kalah di final-final besar adalah tema yang berulang. Pada tahun 2014, Argentina mencapai final Piala Dunia di Brasil. Mereka bermain melawan tim Jerman yang kuat. Pertandingan itu ketat, pertarungan kemauan yang berlanjut hingga perpanjangan waktu. Tapi berakhir dengan kekalahan bagi Argentina. 1 gol menghancurkan impian mereka. Gambar Messi berjalan melewati trofi Piala Dunia dengan ekspresi sedih menjadi terkenal di seluruh dunia. Ini diikuti oleh kekecewaan yang lebih besar. Argentina kalah 2 final Copa America berturut-turut pada tahun 2015 dan 2016. Keduanya melawan Chile dalam adu penalti. Kritik di tanah air terkadang sangat keras. Beberapa orang di Argentina secara tidak adil mempertanyakan semangatnya untuk tim nasional. Mereka bilang dia tidak menyanyikan lagu kebangsaan. Mereka bilang dia bermain lebih baik untuk Barcelona daripada untuk negaranya. Kritik ini sangat menyakitkan bagi pemain yang sangat mencintai Argentina. Setelah kekalahan final Copa America 2016, beban emosionalnya terlalu berat. Messi mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola internasional. Itu adalah keputusan mengejutkan yang membuat dunia sepak bola tertegun. Sebuah bangsa memohon padanya untuk kembali. Mereka tahu bahwa tanpa dia, peluang mereka untuk memenangkan apapun hampir nol. Untungnya, pensiun Messi hanya sebentar. Dia mendengarkan panggilan rakyatnya dan kembali mengenakan seragam biru putih yang terkenal itu. Dia tahu dia memiliki urusan yang belum selesai. Dia memiliki keinginan yang mendalam untuk memenangkan trofi untuk negaranya, untuk rekan satu timnya, dan untuk dirinya sendiri. Tantangan tidak hilang. Tim masih kesulitan kadang-kadang, termasuk kampanye yang sulit di Piala Dunia 2018 di Rusia. Tapi Messi tidak pernah menyerah. Dia terus memimpin tim, berjuang di setiap pertandingan, dan percaya bahwa suatu hari, momen mereka akhirnya akan tiba. Ketahanannya adalah inspirasi. Titik balik akhirnya tiba pada tahun 2021. Di Copa America yang diadakan di Brasil, Argentina bermain dengan semangat baru. Pelatih baru, Lionel Scaloni, telah membangun tim yang bersatu dan berjuang satu sama lain. Mereka adalah sebuah keluarga dengan Messi sebagai pemimpin mereka yang tak terbantahkan. Mereka mencapai final di mana mereka menghadapi rival terbesar mereka, Brasil, di stadion ikonik Maracana. Gol awal dari Angel Di Maria sudah cukup. Argentina bertahan dan menang 1-0. Saat peluit akhir berbunyi, Messi berlutut dengan air mata kebahagiaan. Ia akhirnya memenangkan trofi besar pertamanya bersama negaranya tercinta. Beban itu terangkat. Tapi impian utama masih Piala Dunia. Pada tahun 2022 di Qatar, Messi tiba dengan tim yang percaya pada diri mereka sendiri. Ia berada di performa terbaiknya, bermain dengan kegembiraan dan tekad yang menginspirasi semua orang. Ia mencetak gol-gol penting dan memberikan assist ajaib sepanjang turnamen. Perjalanan Argentina ke final sangat dramatis, penuh emosi dan momen-momen luar biasa. Mereka menghadapi juara bertahan, Prancis, dalam apa yang akan menjadi salah satu final terbesar dalam sejarah. Pertandingan itu seperti roller coaster emosi, berakhir 3-3 setelah perpanjangan waktu. Semuanya ditentukan oleh adu penalti untuk menentukan pemenang. Argentina memenangkan adu penalti. Impian itu lengkap. Lionel Messi adalah juara dunia. Gambar-gambar dirinya mengangkat trofi emas kini terukir dalam sejarah sepak bola selamanya. Ia telah mencapai segalanya yang bisa diharapkan seorang pemain, melengkapi warisannya sebagai pemain terhebat sepanjang masa. Perayaan di Argentina sangat besar,
dengan jutaan orang membanjiri jalan-jalan untuk menyambut pahlawan mereka pulang. Itu adalah momen kebahagiaan murni dan kolektif bagi seluruh bangsa. Dan Messi berada di pusat segalanya, sang raja yang akhirnya menerima mahkotanya. Setelah memenuhi takdirnya bersama Argentina, karier klub Messi memasuki babak baru. Ia meninggalkan Barcelona dengan sedih pada tahun 2021 karena masalah keuangan klub dan bergabung dengan Paris Saint-Germain. Setelah 2 musim di Prancis, ia membuat langkah mengejutkan lainnya, memilih bermain untuk Inter Miami di Amerika Serikat. Langkah ini membawa tingkat kegembiraan baru ke Major League Soccer. Dampak Messi bersifat global. Ia lebih dari seorang pesepak bola. Ia adalah inspirasi bagi jutaan orang, simbol ketekunan, dan seniman sejati dari olahraga indah ini, yang kisahnya akan diceritakan selama beberapa generasi.